Sahabat, apa yang Anda rasakan kalau selama Anda bekerja, Anda menabung, membuat saving plan di sebuah perusahaan asuransi negara, BUMN. Kemudian saat pensiun, Anda berharap bisa mendapatkan sesuatu dari situ untuk menopang masa pensiun Anda, tapi ternyata dana itu hilang. Tentu sakit hati, kecewa, dan sebagainya. Itulah yang dirasakan oleh para korban asuransi Jiwasraya. Nah, saya pernah menulis artikel ini beberapa waktu lalu, kemudian beberapa kawan meminta saya untuk mengangkat kembali isu ini karena persoalannya masih belum selesai juga. Jadi begini ceritanya. Artikel itu berjudul Jiwasraya ke IFG Life, Indonesia Financial Group Life. Inti soalnya adalah bagaimana nasib nasabah pensiunan itu. Tanda tanya. Oke. Sahabat, sementara para terdakwa kasus Jiwasraya masih berkutat dalam tahapan persidangan yang masuk ke tahap kasasi, para nasabah Jiwasraya masih terombang-ambing. Apa maksudnya terombang-ambing? Ya, tidak menentu arah. Bagaimana nasib jaminan pensiunnya? Apakah masih seperti yang dulu saat diikat janji bersama atau akad asuransi? Itu kan pertanyaannya. Sehingga sepanjang perjalanan karirnya mereka rela dipotong sebagian penghasilannya demi sebuah jaminan di hari tuanya nanti. Sahabat, skema restrukturisasi yang sementara ini berjalan masih menjadi polemik publik, terutama tentu bagi sekitar 2 jutaan nasabah tanggungannya, bahkan kalau menghitung keluarganya ya lebih ya. Bayangkan saja, yang dimaksud dengan skema restrukturisasi ini adalah mengembalikan uang nasabah, tapi dengan menyesuaikan ketersediaan dana di perusahaan. Nah, ini jadi maksudnya jumlah uang yang bakal diterima nasabah nanti sangat tergantung ketersediaan dana. Lalu, ini apa maksudnya? Caranya, semua polis yang akan direstrukturisasi itu akan dialihkan ke perusahaan asuransi baru, yakni Indonesia Financial Group atau IFG Life. Nah, belakangan kita mengetahui bahwa dalam program restrukturisasi Jiwasraya ini, pemenuhan hak nasabahnya akan diambil alih oleh Indonesia Financial Group, IFG Life. Dan kabarnya Jiwasraya sendiri akan ditutup atau likuidasi. Nah, untuk keperluan itu, pemerintah telah menyiapkan dana 22 triliun yang disalurkan melalui penyertaan modal negara atau PMN untuk mendirikan IFG Life ini. Ya, sahabat. Namun kok ini kesannya seperti bernuansa menggeser masalah ketimbang menyelesaikan masalah. Istilah bahasa Inggrisnya itu shifting the problem, not solving the problem. Pertanyaannya, mengapa dana 22 triliun itu tidak diberikan saja pada Jiwasraya untuk melanjutkan bisnis dan memenuhi semua hak nasabahnya dulu? Kenapa pula mesti ada perusahaan baru yang menerima modal baru dari uang rakyat? Itu kan uang negara, uang rakyat juga artinya. Lalu pertanyaannya, mengapa Jiwasraya harus ditutup? Bukankah salah urus ini adalah skandal para petingginya? Bahkan disinyalir ada ulah penguasa dan kroninya di masa lalu yang cawe-cawe di situ. Ya, soal ini walau-walam. Memang ironis sekali, alih-alih menguntungkan, model restrukturisasi seperti ini jelas sangat merugikan para nasabah pensiunan itu. IFG Life adalah anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero atau BPUI yang sengaja dibentuk demi menampung polis Jiwasraya hasil restrukturisasi.
Nah, melalui IFG Live inilah dana nasabah tadi akan dikembalikan sesuai ketersediaan dana dengan cara dicicil. Dicicil? Iya, dicicil. Dan bukan hanya itu. Ada tambahan penderitaan pula. Dana nasabah itu akan disesuaikan dari sisi suku bunganya dan kemudian akan dihitung kebutuhan top up klaim apabila memang manfaat itu akan diteruskan di IFG Live. Nah, opsi mencicil dana nasabah itu artinya pertama, pengembalian penuh namun polis dicicil selama 15 tahun. Namun bila nasabah tidak setuju dan ingin mendapatkan pengembalian lebih cepat, maka diperlukan penyesuaian tunai atau haircut terlebih dahulu. Haircut. Kedua, opsi cicilan selama 5 tahun dengan catatan ada penyesuaian nilai tunai. Waduh. Ketiga, jika nasabah memang ingin uang cash, maka itu akan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Sekali lagi, jika dengan seksama dicermati, bukankah model restrukturisasi Jiwasraya seperti ini justru hanya merugikan nasabah? Misalnya, kabarnya akan ada pemotongan simpanan dana nasabah sampai 40%. Waduh, kalau ini sampai terjadi bukan main sengsaranya nasabah itu. Termasuk juga soal Jiwasraya yang bakal menghentikan pengembalian dana nasabah yang jatuh tempo dan lalu mengembalikan dengan cara cicilan maksimal 15 tahun tanpa bunga. Namun jika para pemegang polis menolak restrukturisasi ke IFG Live, maka akun mereka akan tetap di Jiwasraya. Namun pembayaran polis mereka akan menggunakan nilai aset Jiwasraya yang tersisa tanpa menjamin waktu pengembaliannya. Waduh. Dan lagi, proses likuidasi seperti ini bakal memakan waktu yang panjang, amat panjang. Perlu kesabaran tingkat dewa memang untuk menjalani proses seperti ini. Waduh. Memang berat konsekuensi model restrukturisasi seperti ini. Berat bagi para nasabah pensiunan itu. Di sini kita ingin mengingatkan agar para direksi Jiwasraya bisa melakukan proses restrukturisasi ini secara transparan dan manusiawi. Jangan sampai segala opsi restrukturisasi ini dirancang tanpa melibatkan nasabah. Jangan sampai merugikan nasabah yang juga rakyat, pensiunan pula lagi. Ingat Pak Presiden Jokowi pernah berpesan bahwa dalam kasus Jiwasraya, restrukturisasi ini harus fokus kepada pengembalian dana nasabah. Ingatlah, sebagian besar dari mereka itu berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, serta banyak di antara mereka yang tak punya dana lain selain yang ditaruh di Jiwasraya. Bagi mereka, hanya itulah harapan topangan hidup mereka di hari tuanya. Kiranya bisa menjadi bahan perenungan juga bagi direksi, manajemen, dan Kementerian BUMN untuk memperhatikan terutama para nasabah pensiunan itu. Kita jumpa lagi di session berikutnya.